Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya di pagi hari ini dengan Renungan Pagi. Judul Renungan hari ini berbicara tentang menyiar kebesaran Allah. Firman Tuhan di dalam Kisah 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Garis bawahi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Pentakosta terjadi di loteng atas ketika murid-murid menanti-nantikan janji Tuhan. Pentakosta diperingati 50 hari setelah Paskah dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Di Perjanjian Lama, Pentakosta itu diperingati sebagai hari buah bungaran, hari penuaian gandum. Mengucap syukur mereka itu diperingati 7 minggu setelah Paskah. Ini menandakan bahwa kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan pencurahan Roh Kudus sudah dibuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama, Paskah, kebangkitan, dan kemenangan oleh bangsa Israel. Ketika itu dia luput dari kematian anak-anak sulung, dan di Perjanjian Baru kebangkitan adalah kemenangan Tuhan Yesus atas segala dosa dan menanggung segala dosa kita, dan dia naik ke surga pada hari Pentakosta, hari ke-50. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini ditegaskan bahasa. Salah satu yang dilawat murid-murid oleh Roh Kudus adalah bahasa. Mereka berbahasa bahasa baru, di samping api Roh Kudus turun ke atas mereka, hikmat, marifat, dan semua dicurahkan pada saat itu. Tetapi bahasa adalah salah satu ciri, salah satu karakter yang dinyatakan Roh Kudus bagi murid-muridnya pada saat itu. Bahasa, saudara, menunjukkan siapa kita. Kalau Perjanjian Lama, karena kesombongan bangsa Israel, kesombongan umat Allah zaman itu, Kejadian 6 dikatakan mereka tidak bisa membedakan antara tangan dan kiri dan kanan. Mereka berbuat dosa dan dengan kesombongannya mau menjumpai Allah, membangun menara Babel, mau berjumpa dengan Tuhan. Akibat kesombongannya Tuhan menggagalkan rencana mereka dengan apa? Dengan bahasa mereka dikacau balaukan. Bahasa mereka dibedakan sehingga terjadi perselisihan. Nah, sekarang Pentakosta itu juga berbicara tentang bahasa baru di dalam Tuhan. Kalau dulu Tuhan menghancurkan kesombongan manusia dengan bahasa sehingga tercerai-berai, sekarang orang yang tercerai-berai karena pemahaman, karena bangsa, karena bahasa, karena apapun disatukan oleh bahasa di dalam Tuhan Yesus. Mereka dipersekutukan menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Kuncinya adalah mereka berkata-kata bahasa tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Ketika bahasa kita meninggikan Tuhan, ketika bahasa kita memuliakan nama Tuhan, maka ada persatuan, ada karya Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau penerapannya hari-hari ini apa, saudara? Bahasa bisa memporak-pandakan, bahasa juga bisa mempersatukan, bahasa bisa memuliakan nama Tuhan. Bahasa media sosial kita. Bagaimana kita bermedia sosial? Apakah berbahasa sopan? Apakah memuliakan nama Tuhan? Men-sharingkan firman Tuhan? Menguatkan yang lemah, yang letih lesu? Atau caci maki, fitnah, dan kesombongan dalam kehidupan kita? Mari, saudara, bahasa media sosial kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kemudian bahasa verbal kita, saudara. Bagaimana kita berkata-kata? Apakah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah kita membangkitkan semangat orang yang sudah patah? Atau sebaliknya, kita membuat orang down, membuat orang shock dalam kehidupan kita? Mari, saudara, bahasa verbal kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahasa tubuh kita, saudara, alis kita, bagaimana? Ya, mainkan alis, mainkan mata, mainkan bibir kita. Apakah memuliakan nama Tuhan atau mengejek atau menganggap orang sepele, tidak berguna dalam kehidupan kita? Itu adalah kesombongan dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, maka Tuhan akan menghancurkan hidup kita.
Tetapi kalau kita memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai, memberkati, mempersatukan kita. Bahasa etika, saudara. Bagaimana anak-anak menghormati orang tua? Firman Tuhan katakan, hormatilah ibu bapakmu. Tidak dikatakan kalau ibumu baik, bapakmu baik, hormati dia. Tidak. Hormatilah ibu bapakmu. Orang tua, saudara. Bagaimana bahasa kita kepada anak-anak kita? Firman Tuhan katakan, jangan membuat marah anak-anakmu. Jangan membangkitkan amarah anak-anakmu. Mari saudara kita saling mengasihi. Yang muda menghormati yang tua. Yang tua mengasihi anak-anak kita. Memelihara kehidupan keluarga kita. Sehingga kita menjadi berkat. Bahasa kita memuliakan nama Tuhan. Di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di aktivitas kita, terlebih di dalam keluarga kita. Bahasa kita harus memuliakan nama Tuhan. Terakhir, katakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menyiarkan kebesaran Allah kita bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.